Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Fadlan Ismail yang telah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan tentang observasi penilaian kepala sekolah SMP Islam Tanjung. Saya mengambil program kerja SMP Islam Tanjung. Latar belakang Sekolah Menengah Pertama SMP sebagai unit pelaksana di lapangan merupakan lembaga yang harus melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kerja atau program yang dibuat dengan seksama dan sistematik dan dapat dikelola dengan sebaik-baiknya sejalan dengan sumber daya manusia yang ada di sekolah sehingga dapat menjamin gerak, arah, dan tujuan sekolah secara eksplisit dapat tercapai dengan baik, efektif, dan efisien pada pelaksanaan program kegiatan yang berjalan pada tahun pelajaran. Jadi program kerja merupakan acuan untuk pelaksanaan kegiatan di sekolah tahun 2023-2024. Lanjut, dasarnya UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 19 tentang tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas RI nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan. Lanjut, pengertian yang dimaksud program kerja tahunan sekolah yaitu rencana kerja sekolah dalam kurun waktu 1 tahun pelajaran yang secara seksama dengan mengacu dan memperhatikan potensi yang dimiliki, kemudian pengembangan dan kebijaksanaan yang menunjang sehingga pengelolaan sekolah berjalan dengan lancar dan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan oleh sekolah. Lanjut, tujuan program kerja tahunan sekolah disusun lebih realistis dengan tujuan agar 1. Mengetahui semua potensi yang ada dan berupaya untuk mengelola dan mengembangkan secara potensial. 2. Memiliki pedoman operasional dalam mengelola sekolah selama 1 tahun pelajaran yang berjalan dan berkesinambungan untuk tahun-tahun berikutnya. 1 dan 2 orientasinya pada potensi untuk dikerjakan dan untuk keberlangsungan, bukan hanya tahun ini saja. 3. Menghasilkan tolok ukur keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mengelola sekolah selama 1 tahun pelajaran. Berarti program kerja ini akan melanjutkan program kerja sebelumnya sekaligus evaluasi untuk selanjutnya. Mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering timbul di sekolah yang dapat menjadi kendala dalam pengembangan sekolah. Program kerja disusun untuk menyelesaikan masalah. Selain untuk menghimpun masalah, sekaligus untuk menyelesaikan masalah melalui program kerja. Lanjut, fungsi program kerja tahunan sekolah berfungsi sebagai 1. Pedoman operasional sekolah di samping juklak dari luar sekolah. Jadi program sekolah disusun untuk melaksanakan operasional sekolah internal selain daripada program-program yang disusun oleh Dinas Pendidikan. 2. Kendali agar pengelolaan sekolah tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Program sekolah disusun agar sekolah punya pijakan yang jelas sesuai dengan undang-undang yang ada, terutama undang-undang pemerintah dan Dinas Pendidikan. Gambaran keadaan sekolah yang diharapkan selama kurun waktu 1 tahun pelajaran yang berjalan. Dengan adanya program sekolah, maka bayangan atau pandangan kita mencapai target sekolah ada. Acuan segenap kegiatan yang dilakukan dengan skala prioritas
penjadwalan khususnya kegiatan ekstrakurikuler atau penunjang lainnya, agar sekolah punya agenda-agenda yang jelas di dalam menjalankan kegiatan KBM, baik jelas tugasnya maupun jelas jadwalnya. Lanjut. Tujuan sekolah: terwujudnya budaya sekolah yang religius, jujur, disiplin, dan mandiri melalui kegiatan intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Terwujudnya sekolah yang berwawasan lingkungan dan ramah anak dengan berdasarkan budaya nasional dan kearifan lokal melalui pembelajaran. Terbentuknya peserta didik yang cerdas, terampil, berkarakter, dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terlaksananya pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Lanjut. Sedangkan kondisi siswa dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan karena KB sukses. Jadi KB sukses sehingga jumlah siswa mengalami penurunan, dan alhamdulillah sesuai standar, bukan tidak overdosis. Jumlah siswa berkelas tidak over dari tahun ke tahun sampai sekarang. Kendalanya bukan kendala sebenarnya, yang paling menjadi rintangan adalah banyaknya santri yang ke pesantren. Tahun ini sebanyak 72 siswa, 20 kelas 7, 25 kelas 8, 27 kelas 9. Jumlah total 72 siswa sebanyak 3 rombel. Lanjut, Pak. Tenaga kependidikan atau tenaga administrasi yang PNS kosong, PTY laki-laki 3. Kami tidak punya tenaga administrasi perempuan, semuanya laki-laki. Tahu umur lagi berapat batang buruan lagi. Di PTT tidak ada tenaga administrasi, PTY. 2 lulusan SMA, SMK, lulusan sini, 1 S1, yang SLTA masih dalam proses S1. Lanjut. Tenaga pendidik PNS 1 orang, P3K tidak ada, bahkan minggat. Minggat ya. GTY laki 7, perempuan 4. GTT ini seperti PNS yang dari luar, GTT. Jadi bukan tempat tugasnya di sini. Dari SMP 4, P5 Pak, Camplong, Madupat. GTT 2 orang yang perempuan, yang laki 1. Yang GTT ini satmingkalnya di sekolah lain. Jadi itu kondisi semuanya. Tenaga pendidik sebanyak 15 orang. Lanjut. Fasilitas ruangan yang tersedia, ruang kelas 5, terpakai 3. Jadi kalau ada siswa Bapak Ibu yang mau pindah ke sini, masih ada 2 ruangan siap. Jadi perpustakaan ada 1, lab bahasa tidak ada, UKS ada 1, lab komputer 1, ruang internet tidak ada, ruang kepala sekolah 1, ruang tata usaha 1, ruang guru 1, bimbingan konseling kosong, ruang wakil kepala sekolah kosong, ruang OSIS 1, mushola 1, jamban 5, garasi mobil tidak ada karena kepala sekolahnya masih sepeda motoran. Nanti kalau sudah bermobil mungkin ada garasi khusus kepala sekolah toh. Ya, amin. Terus gudang ada 1, dan ada yang belum masuk yaitu lab IPA yang sampean tempat ini. Ada lab IPA tahun 2020. Lanjut, Pak.
Program kerja. Program kerja saya bagi dua, ada program kerja berkala atau rutin, ada program kerja strategis. Program kerja berkala merupakan program kerja yang terlaksana secara terjadwal, terbiasa, dan rutin. Ada memang kegiatan sekolah yang terjadwal paten, ada yang tidak terjadwal paten tapi terbiasa. Ada yang sudah rutin ya. Kemudian program kerja strategis merupakan program kerja khusus untuk dilaksanakan secara mandiri untuk mencapai target maksimal dalam waktu tertentu. Program kerja strategis berarti pencapaian khusus sekolah karena untuk menyelesaikan masalah atau mencapai keinginan atau tujuan sekolah yang sangat genting atau sangat diperlukan hasilnya pada saat itu juga. Lanjut, Pak. Program kerja berkala yang saya maksud melaksanakan kegiatan KBM dengan baik, disiplin, dan terjadwal. KBM sehari-hari ini satu harus baik, dua disiplin. Disiplin masuk, disiplin pulang. Kalau pulang mesti disiplin. Masuk ini sering tidak disiplin. Istirahat mesti disiplin. Masuk istirahat sering tidak disiplin. Makanya ini kami butuh disiplin dan terjadwal dengan baik. Alhamdulillah sudah terlaksana. Melakukan evaluasi KBM secara berkala sekurang-kurangnya 3 kali dalam 1 semester, minimal dalam 1 semester atau per 2 bulan ada evaluasi KBM, bagaimana pelaksanaan KBM, kelebihan dan kekurangannya yang perlu dievaluasi. 3. Melakukan ujian atau sumatif sesuai dengan kalender pendidikan. 4. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka setiap 2 minggu sekali yang diikuti seluruh siswa dan siswi. Jadi kegiatan kepramukaan walaupun tahun kemarin tidak wajib, tapi sekolah tetap melaksanakan. Kalau dulu-dulunya per minggu, setiap Jumat sore, tapi banyak kendala, tidak efektif karena siswa tidak pernah istirahat sore. Setiap hari siswa SMP ini 99% masih ada di madrasah. Karena madrasah diniyah di sini alhamdulillah sampai tingkat aliyah ada efektif. Jadi siswa SMP 99% di madrasah. Kalau yang SMK sebaliknya 10% di madrasah, 90% sudah out. Melakukan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kami mensosialisasikan PPDB secara langsung ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah sekolah sini sumber SD-nya banyak, tapi yang masuk sedikit. Karena mayoritas lulusan SD ke pesantren. Sekolah SD sendiri di lingkungan Yayasan Al-Furqon tahun kemarin 12 yang lulus, yang masuk 2 orang. Jadi pesantren, mayoritas pesantren ya Pamekasan, Bangkalan. Melaksanakan EPLS untuk peserta didik baru rutin. Melaksanakan pertemuan dengan wali murid setiap awal tahun pelajaran untuk serah terima siswa baru. Sekaligus biar ada semangat sosialisasi PIP. Melaksanakan sosialisasi KBM dan tata tertib sekolah kepada wali murid, siswa dan guru sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun. Ada sosialisasi program sekolah, tata tertib sekolah pada siswa, ke guru, ke murid. Biasanya ya kita tidak terlalu formal melalui kegiatan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, biar menyelam sambil minum air. Jadi kegiatan sosialisasi tidak secara mandiri, tetapi bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Lanjut. Melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin
Alhamdulillah rutin secara bergantian, petugas upacara bergantian SD, SMP, SMK. Melaksanakan senam bersama setiap Jumat minggu terakhir. Setiap Jumat minggu terakhir, siswa SMP semuanya, mulai dari SD juga, SMP, SMK gabung di lapangan melaksanakan senam bersama. Melaksanakan kemah pramuka setiap akhir tahun pelajaran. Jadi setiap tahun sekali, biar tidak hanya pelatihan pramuka, dilaksanakan kemah pramuka, biasanya gabung dengan sekolah-sekolah sekitar yang berdekatan. Ada 3 sekolah yang biasa bergabung, Nurul Hidayah, Asharus Salafiyah, MTS, orang dalam Nurul Hidayah, kalau ke Nurul Huda kejauhan, ke Al-Badri terlalu jauh juga, jadi tak terjangkau. Seandainya pulang jalan kaki tak dapat, jadi cukup terdekat. Program strategis bimbingan khusus bagi siswa berprestasi untuk menyiapkan lomba di MKKS. Pendayagunaan SDM guru, terutama yang berhubungan dengan teknologi. Dengan adanya aplikasi PMM, menuntut semua guru untuk melek teknologi. Terus pemanfaatan sarana laboratorium secara maksimal bagi guru eksakta, terutama IPA. Ya. Lab ini lengkap dengan alatnya. Di laboratorium ini bantuannya lengkap dengan alatnya. Jadi pemanfaatan lab dan alatnya itu perlu dimaksimalkan. Penegakan kesadaran disiplin diri bagi siswa dalam menjalankan tugas sehari-hari melalui kegiatan kemah pramuka. Bapak Ibu, ternyata setelah kami evaluasi, kedisiplinan siswa itu banyak didapat melalui kegiatan kepramukaan. Jadi saya mengoptimalkan potensi pramuka untuk membangun kesadaran disiplin siswa, karena perbedaan kita dengan sekolah yang maju itu sebenarnya disiplin saja. Kalau bukunya kan sama, buku mata pelajarannya matematika yang di SMP 1 Jamplong dengan yang di Tanjung kan sama bukunya, Pak. Masa berbeda? Fikihnya juga, PAI-nya sama. Memang perbedaan kita di disiplin. Maka dari itu kita yang sekolah luar negeri ini biasanya hambatannya di kedisiplinan, baik disiplin siswa, guru maupun lainnya. Lanjut. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Seperti film, kalau pemainnya sudah membunuh semua musuh-musuh, berarti film sudah selesai. Ini judulnya kan program kerja, berarti kan sudah selesai semua ini. Yang lain cuma pengantar saja, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan panjenengan untuk memberi sesi tanya jawab. Kami dari SMP Darul Ulum 1 Prajen ingin menanyakan tentang barusan saya melihat di slide-nya panjenengan itu tentang tolak ukur keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mengelola sekolah selama 1 tahun berjalan. Dalam pertanyaan kami, di tahun ajaran 2023 sampai 2024, apakah ada proker sekolah yang tidak berhasil dan apa langkah selanjutnya di tahun ajaran yang sekarang di 2024 tersebut sampai 2025 untuk memperbaiki proker sekolah yang sebelumnya? Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Salah satunya yang belum terlaksana adalah kemah pramuka. Tahun ini tidak terlaksana di akhir tahun pelajaran. Karena satu, mepet antara masa ujian
dengan pelulusan, dengan pelepasan siswa lulusan. Setelah pelulusan tidak bisa terlaksana langsung penerimaan peserta baru, tapi akan kami ganti di akhir tahun bulan Desember ini. Jadi kemah yang asalnya terencana bulan Juni sebelum pelepasan tidak bisa terlaksana karena mepetnya ujian dengan pelepasan siswa. Kami akan menunda, bukan menggagalkan, tapi menunda ke akhir tahun, yaitu Desember ini atau awal Januari. Itu yang sementara ini tidak terlaksana dengan baik. Sementara yang lain alhamdulillah terlaksana. Terima kasih. Siap Bapak, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.